Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran IPS di MTS Al Khairiyah kelas 9 dengan Ustazah Kartika. Walaupun dengan menggunakan jarak jauh, belum bisa tatap muka, tetap semangat, ilmu yang Ustazah berikan tetap dipahami. Ustazah akan melanjutkan untuk bab berikutnya tentang potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang negara-negara di Asia, sekarang masuk ke sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama adalah benua Asia. Sini ya, ini adalah gambar petanya. Hasil pertanian utama adalah padi. Hasil perkebunan komoditas ekspor mencakup teh, gula, karet, dan kelapa. Pada tahun 2016, produksi minyak mentah mencapai 37.436 barel per hari. 6 dari 10 negara penghasil ikan dunia adalah Asia. Karena kita memang sebagian besar adalah, terutama Indonesia adalah negara kelautan atau maritim. Kemudian benua Amerika. Amerika Serikat merupakan negara pertanian terbesar di dunia. Amerika Utara kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, tembaga, dan timah. Amerika Selatan memiliki sumber daya ikan yang besar. Sekitar 45% produksi ikan dunia berasal dari wilayah ini. Ini adalah kurang lebihnya peta atau gambar benua Amerika. Kemudian sumber daya alam benua Eropa. Ini ya petanya. Sebagian besar gandum hitam atau rye dunia berasal dari Eropa. Batu bara dan minyak bumi merupakan sebagian sumber daya alam yang ditemukan di Eropa. Eropa memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar juga. Produksi ikan Eropa mencakup 5% perikanan dunia. Kemudian benua Afrika. Afrika merupakan penghasil terbesar biji coklat. Benua Afrika memiliki cadangan besar sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan perak. Afrika Barat merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan terpenting dunia. Rata-rata menghasilkan lebih dari 4 juta ton ikan per tahun. Dan ini benua Australia, benua yang paling terkecil adalah hutan Australia menghasilkan industri hasil hutan yang cukup besar. Australia merupakan penghasil opal dan eksportir terbesar batu bara di dunia. Potensi perikanan benua Australia cukup besar. Hasil laut mencapai sekitar 2/3 produksi perikanan negara Australia. Selanjutnya adalah Ustazah akan membahas tentang sumber daya manusia. Kalau tadi sumber daya alam, kita masuk ke sumber daya manusia, benua Asia dan benua lainnya. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk Asia sekitar 1,5% per tahun ya pertumbuhannya. Kemudian berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Asia beragam. Suku bangsa yang berada di benua Asia antara lain Mongoloid, Melayu, suku Dravida, dan Kaukasoid. Sumber daya benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak. Ini adalah benua nomor 3. Pertumbuhan penduduk rata-rata Amerika Utara mencapai 0,8% per tahun. Adapun pertumbuhan penduduk Amerika Selatan sekitar 1% per tahun. Negara di benua Amerika termasuk dalam kelompok negara indikator IPM sangat tinggi adalah Kanada,
Amerika Serikat, Chile, dan Argentina. Penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan orang Indian. Benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Suku bangsa yang ada di antara lain suku Nordik, suku Slavia, suku Mediterania, dan suku bangsa lain yang mencakup Turki dan Mongolia. Tingkat pertumbuhannya 0,3% per tahun. Kemudian negara benua Eropa termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi, antara lain Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Benua Afrika. Sumber daya manusia benua Afrika merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak. Tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 2,5% per tahun. Lumayan tinggi ya. Kemudian negara Afrika termasuk dalam kelompok negara yang indikator IPM tinggi, antara lain Mauritius, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Suku bangsa yang berada di benua Afrika adalah suku Negroid, suku bangsa kulit hitam ya, Kaukasoid atau Hamid, Pygmy, dan Hottentot. Kemudian benua Australia. Benua Australia merupakan dengan penduduk paling sedikit di dunia. Sekitar 0,5% penduduk hidup di benua Australia. Tingkat pertumbuhannya sekitar 1,4% per tahun. Berdasarkan dengan IPM tahun 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin. Suku bangsa terbesar adalah warga keturunan Eropa. Kemudian di sini adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Saat ini, interaksi antar negara di Asia dan interaksi antar negara-negara yang lain terjadi dalam berbagai lembaga internasional, misalnya yaitu ASEAN. Interaksi antar negara benua Asia dan benua lainnya adalah interaksi Tiongkok dan Uni Eropa. Kemudian pengaruh perubahan ruang antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Di sini adalah perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Perubahan ruang yang terjadi antara lain perubahan fungsi lahan, berkurangnya lahan pertanian, kemudian pertambahan infrastruktur untuk publik, dan pergeseran ruang produksi. Kemudian di sini adalah salah satu positif pengaruh interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya, yaitu dalam bidang ekonomi. Perhatikan ini gambarnya. Meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa. Jadi dalam bidang ekonomi ini adalah suatu perusahaan atau pabrik ya. Jadi mereka mendapatkan pesanan untuk mengirim barang, misal mengirim barang ke luar negeri. Jadi ini sangat bermanfaat bagi ekonomi kita. Kemudian meningkatkan produksi barang dengan upaya mendapatkan devisa, dan karyawan juga bisa mendapatkan upah kerja yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian salah satu sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang, perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi. Kalau tadi positif, sekarang negatifnya.
Suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain, akibatnya negara kehilangan pemasukan dari pajak. Nih, karena apa kok bisa dipindahkan? Biasanya perusahaan-perusahaan asing itu mempunyai pabrik-pabrik yang berada di Indonesia. Kemudian kalau memang mereka itu mempekerjakan warga negara Indonesia, kemudian perusahaannya sudah bagus, sudah baik, alhasil mereka mau memindahkan perusahaan ke luar negeri, otomatis karyawan Indonesia akan tidak mempunyai pekerjaan dan akibatnya juga negara akan kehilangan pemasukan dari pajak. Sisi positif pengaruh interaksi dalam bidang sosial budaya yaitu terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Kemudian salah satu sisi negatif dalam bidang sosial budaya adalah bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. Pasti kalau kita mempunyai lowongan pekerjaan di kota-kota, pastinya orang di desa itu akan pindah ke kota untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan akibatnya di kota itu padat penduduk dan terjadi pemukiman-pemukiman yang kumuh. Kemudian salah satu positif dalam bidang pendidikan yaitu bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terampil. Sisi negatifnya, pendidikan yang baik cenderung makin mahal sehingga belum tentu semua orang dapat mendapatkannya. Ini adalah contoh anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan karena semakin kesini pendidikan itu semakin mahal, walaupun tetap ada pendidikan yang memang masih gratis ataupun yang masih dapat subsidi, tetapi warga masyarakat pasti akan memilih pendidikan yang mahal dengan mengetahui akan mendapatkan kualitas yang baik. Sisi positif dalam bidang politik, makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya termasuk dalam bidang politik. Untuk sisi negatifnya adalah suatu negara dapat mencampuri urusan dengan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian pengaruh interaksi antar ruang dalam berbagai bidang, ada sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Nanti bisa kalian pelajari lagi, bisa dilihat videonya, di buku juga sudah ada. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.